Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang lucu dan ngakak yang bisa menghibur kita semua. Namun cuplikan-cuplikan video sampah itu adalah cuplikan-cuplikan video yang berkualitas untuk kita renungkan bersama-sama. Di samping menghiburkan kita, tetapi ada pesan-pesan khusus yang bisa kita dapat dari cuplikan-cuplikan video tersebut. Dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai akan menemani pemirsa Orang Timur TV di mana saja kalian berada untuk bersama-sama kita menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ingat, tanggal 14 Februari tahun 2024, sukseskan pemilu. Yes. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar. Tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan. Ini ada yang kemarin ngaku-ngaku Gus Durian, sekarang nggak datang Rakernas. Kenapa? Sibuk joget gemoy. Paham nggak sih betapa susahnya? Aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu: makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis, ya kan? Aku baca itu visinya, menuju transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Wow, semua solusinya makan. Setelah tak baca, oh typo, ternyata itu tulisannya transformasi menuju Indonesia Gumus 2045. Katanya itu capresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuma ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Maka aku mundur, Mbak Alisa, karena aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres. Karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Dan saya dan Aldi Taher bertekad meneruskan dinasti ayah saya. Maka saya akan mengumpulkan semua perangkat desa, semua perangkat kota, semua perangkat kelas dan perangkat lunak untuk mendukung saya. Mumpung Bawaslu dan KPU belum bilang kalau itu nggak boleh. Oke guys, itulah stand up komedi yang mendidik ala Inaya Wahid. Gokil, segar, nyelekit, tapi mendidik. Pemirsa sekalian, ketika kita menyimak isi-isi komedian yang dibawakan oleh Inaya Wahid ini, nyelekit banget, sangat menusuk, sindirannya sangat pedas. Kepada siapakah itu? Orang-orang yang punya program makan siang gratis, orang-orang yang jadi cawapres hanya modal bapaknya jadi presiden. Siapakah mereka? Ya, saya sangat yakin dan percaya bahwa pemirsa Orang Timur TV pasti mengetahui oknum-oknum yang disindir oleh Inaya Wahid ini. Mari kita lanjutkan lagi.
Ditanya cara ekspor singkong, Prabowo langsung panik. Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada, Pak. Di sini adanya pohong. Singkong mengingatkanku pada sesuatu nih. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja, Pak. Maksud ibu apa? Pertanyaan sampean kayaknya kok langsung jelek ngono, Mas. Itu pun juga bisa menjadi yang diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya dipermudah dan itu bisa. Panik ya pakai ingat food estate. Walaupun sebodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Itu nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu? Jadi bagian dari kejahatan lingkungan mana? Yang benar. Yang benar. Yang penting joget dulu. Iki ono calon presiden sing ngarep ngekei program makan gratis untuk seluruh siswa-siswi se-Indonesia. Makan siang gratis. Aduh, nek menang arep ngekei makan siang gratis siswa-siswi se-Indonesia. Ayo kuwi lak yo biayane ra sithik lho. Kok yo ngekei program kok makan gratis. Lawang ya sing subsidi BBM wae. Saka tahun 2014 Pak Jokowi iki wis mengurangi subsidi BBM. Karena kuwi ra efektif, ming bakal dadi kebel to nek subsidi BBM kuwi. Lah iki kok malah makan gratis. Kayak ya biayane mesti luwih oke to. Mendina seluruh siswa-siswi se-Indonesia. Tak pikir-pikir kok nek kuwi iki semua gara-gara orang ini nih, ya, heboh lagi. Bagi-bagi susu di CFD kan udah nggak boleh, katanya Car Free Day nggak boleh jadi ajang untuk kampanye. Nah, tapi di sana katanya ada kampanye. Nah, terus bagi-bagi susu ibu hamil no stunting gitu ya, tapi kok ibu-ibu hamil harus dipenuhi asam sulfatnya? Mau ngeracunin ibu-ibu atau apa ini? Belum lagi langsung panik, langsung buyar. Baru ditanya sama emak-emak bagaimana cara menstabilkan harga, langsung blank semuanya. Gimana nanti itu kalau yang nanya sekelas profesor, doktor, dosen di ajang debat? Oh, jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa nggak mau ada debat cawapres. Takut buyar, takut blalelo, takut nggak bisa jawab. Saya mau kerja, saya mau ngurusin yang lain dulu, karena kalau udah di forum debat lu nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa ngibul kemana-mana, nggak bisa lari. Semua gara-gara dia. Guys, pengalaman itu biasanya adalah guru yang terbaik. Jadi, berbicara soal Gibran Rakabuming Raka ini, kenapa dia kadang-kadang blunder, kenapa dia kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa, yaitu tadi, ketika ditanya, dia belum terjun, dia punya pengalamannya itu belum ada. Bagaimana bisa dia bisa menjawab? Makanya, seringkali kita dengar bahwa orang itu tidak bersekolah tetapi dia bisa berbahasa Inggris. Karena pengalamannya dia, mungkin dia bergaul terus dengan orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Atau misalnya contoh yang lain, orang-orang yang tinggal di kampung, dia tidak sekolah tetapi dia bisa berbahasa Indonesia. Karena di kampung itu dia selalu bergaul dengan orang-orang yang kehidupannya itu selalu berbicara dalam bahasa Indonesia. Walaupun dia tidak sekolah, akhirnya dia bisa tahu. Nah, Gibran ini kita ketahui bahwa baru menjabat wali kota selama 2 tahun.
itu adalah pengalaman real ketika Gibran mulai terjun di dunia politik. Benar nggak itu? Padahal kalau orang yang sudah punya pengalaman dalam dunia politik, baik itu sebagai camat ataupun sebagai bupati, gubernur, lalu menteri, DPR, pasti dia akan menjawabnya dengan biasa saja, nggak usah panik. Tetapi ya, namanya juga politisi karbitan. Ketika ditanya, blank, raut mukanya langsung berubah. Itulah kekurangan dari Mas Gibran. Sehingga banyak yang menyarankan bahwa Mas Gibran ini sebenarnya adalah seorang anak muda yang punya potensi untuk menjadi orang besar di suatu hari nanti. Tetapi belum sekarang. Karena sekarang ini, jujur ya, pengalaman dari Mas Gibran ini masih sangat dan amat minim. Beliau baru menjabat sebagai wali kota. Dan itu pun belum selesai. Baru aja 2 tahun. Lompat tingkat. Tidak pernah jadi gubernur, tidak pernah masuk di anggota DPR, tidak pernah jadi menteri, tahu-taunya sudah jadi cawapres. Wah, keren ya. Bapak saya presiden, paman saya di Mahkamah Konstitusi. Keren kan? Itulah rezeki yang dimiliki oleh Mas Gibran Rakabuming Raka untuk meraih sebuah kekuasaan dengan super duper mudanya. Tapi ya, kualitasnya belum teruji. Kemampuannya ternyata, ya tahu sendiri. Ibu-ibu hamil saja disaranin untuk penuhi asam sulfat. Mampus deh baiknya orang. Itu bisa-bisa dengan perutnya ibu hamil bisa meledak. Karena asam sulfatnya terlalu tinggi di dalam. Ya, begitulah. Banyak yang mengatakan bahwa itu salah sebut. Bahkan Gibran Rakabuming Raka ini sudah menyampaikan permohonan maaf. Lidah keseleo ini kalau sekali sih orang masih masuk akal. Tapi ini 2 kali loh. Di 2 tempat yang berbeda. Gibran salah sebut terus. Sehingga saya secara pribadi ya, mengambil sebuah kesimpulan, ini salah sebut, ataukah memang isi otaknya ini yang kurang. Soalnya, orang kalau mau jadi pejabat publik, itu minimal itu pengetahuan umum, baik itu di ekonomi, di pendidikan, di kebangsaan, sejarah dan lain sebagainya, ya minimal dia harus tahu. Itulah pentingnya kita harus menggapai kekuasaan itu step by step, ikuti tangga. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika Mata Najwa mengundang ketiga pasangan capres dan cawapres ini. Saat itu ada momen penyerahan cenderamata. Pak Mahfud MD menyerahkan ke Mata Najwa itu adalah tangga, tetapi dalam tangga itu ada orang yang berjalan. Bahasanya Mahfud MD mengatakan bahwa, Mbak Nana, kalau Anda mau sampai ke puncak, maka lewatilah tangga ini step by step. Dan saat itu pula raut wajah dari Gibran Rakabuming Raka ini langsung lain. Ya, bagaimana tidak? Karena mungkin mentalitas yang dimiliki oleh seorang Gibran ini belum stabil. Itu baru hal-hal kecil, hal-hal yang duduk dalam diskusi, orang baru sindir-menyindir dan lain sebagainya. Apalagi menghadapi persoalan-persoalan besar di bangsa ini, ataupun persoalan-persoalan besar antara Indonesia dengan negara lain. Makanya seringkali saya katakan bahwa mari kita cari pemimpin yang berkualitas. Cari pemimpin yang pengalamannya itu baik. Cari pemimpin yang berintegritas. Cari pemimpin yang mentalnya itu udah stabil. Lalu carilah pemimpin yang memang benar-benar dia punya niat untuk memimpin bangsa Indonesia ini, dan pemimpin itu memang benar-benar dia
sifatnya itu merakyat. Karena itu yang kita butuhkan saat ini. Ya, semoga saja ya bahwa di pemilu 2024 ini kita bisa memilih, kita bisa memenangkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Mari kita lanjutkan lagi. Di tempat kalian kalau beli kucing bisa dipilah dan dipilih, bisa sesuai kemauan. Mana paten? Kayak di tempatku lah. Kadang-kadang dikarungin, kadang-kadang isi karungnya belimbing sayur yang mudah rontok. 0101 meledak. Meledak. Sulpat. Mendingan lu balik aja ke Solo, kembali lagi jadi pengusaha martabak, lebih tenang, lebih damai, kumpul bersama keluarga daripada belusukan kemana-mana, kampanye kemana-mana, cuman dirujak sama netizen doang. Miris gue liatnya. Mental masih aman bro. Mendingan bilang sama bokap, terima instan aja, terima dilantik jadi cawapres. Apa sih yang nggak bisa? Negara ini kan punya bokap loh, iya gak? Programnya mau mencegah stunting, tapi yang diberikan adalah susu UHT yang tinggi gula. Sebenarnya programnya tuh bagus banget ya, ingin mencegah stunting. Nah, tapi sayangnya aja nih kayak kurang riset. Kayak yang dikasih itu kenapa susu UHT yang tinggi gula. Padahal harusnya kalau memang ingin sosialisasinya adalah mencegah stunting, ya bisa aja dikasihnya tuh telur. Karena kan telur, kalau kita makan telur tiap hari, itu tuh bisa jadi upaya untuk mencegah stunting. Dibandingkan dikasih minuman gula yang bisa bikin anak tuh kecanduan, terus penyakit seperti diabetes, gigi berlubang, dan lain-lain ya. Nah, viral juga nih, Mas Gibran salah sebut bilang ibu hamil butuhnya asam sulfat, bukan asam folat. Nah, tapi sebenarnya orang bisa aja sih salah ngomong gitu ya, karena kebetulan beliau adalah cawapres, jadi bener-bener disorot gitu. Cuma aku lebih menyayangkan yang bagi-bagi susunya itu kenapa pakai susu yang tinggi gula. Oke, sebenarnya nggak pengen sih ngomongin tentang politik gitu ya, karena aku juga bukan buzzer gitu ya, dan kurang tertarik juga di dunia politik. Tapi kalau menurut Mams gimana nih? Tulis di komen ya. Di tempat kalian kalau ada hama tanaman dibasmi hamanya, disemprot insektisida. Mana paten? Kayak di tempat kami lah. Ada yang bagi-bagi susu, gubernurnya yang ditegur Bawaslu. Asam sulfat belimbing sayur meluncur. Asam sulfat adalah zat yang berbahaya, bukan asam sulfat yang diuji pada ibu hamil untuk mengurangi resiko stunting. Asam sulfat atau H2SO4 adalah senyawa kimia yang berbahaya yang bisa menyebabkan korosif. Kalau pada besi itu menyebabkan karat, dan jika terkena kulit maka akan menyebabkan efek seperti luka bakar. Kalian familiar dengan sebutan air keras pada aki kan? Nah, itu adalah air yang mengandung senyawa asam sulfat. Jika terkena mata maka bisa menyebabkan kebutaan, jika tertelan atau terminum maka akan berakibat fatal, menyebabkan kematian. Itulah sebabnya kenapa pemimpin atau calon pemimpin itu butuh pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, karena omongannya didengar oleh banyak orang yang mungkin akan diteladani. Jika terjadi hal-hal seperti ini, selip-selip ucapan yang berbahaya dan kemudian dilakukan oleh masyarakat, bukan tidak mungkin akan terjadi tragedi, karena tidak semua masyarakat siap menerima informasi mana yang benar, mana yang salah. Kalian harus hati-hati. Asam folat jadi sulfat, ibu hamil bisa sekarang, bukannya cegah stunting, malah jadi pusing-pusing, belum lagi ngisi-ngisi. Bukan karena salah ucap, tapi karena belum cakap. Debat capres bisa lenyap gara-gara belum siap. Cawapresnya megah-megah.
Ya itulah, kalau memang cawapresnya belum siap dan masih megap-megap untuk menghadapi orang ketika berdebat, ya mungkin segala cara bisa dilakukan, termasuk menganjurkan kepada KPU untuk tidak menggelar debat capres, tapi hanya sekedar memaparkan visi dan misi saja. Begitu katanya. Belum lagi tentang katanya yang salah ucap. Kalau salah ucap sekali boleh lah ya, tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang di berbagai kesempatan, namanya bukan salah ucap, tapi salah program. Yang programnya ada di sini nih. Buat ibu-ibu hamil itu yang diperlukan adalah asam folat, bukan asam sulfat. Bisa kebayang nggak sih tuh kalau misalnya air aki, asam sulfat diminum sama ibu hamil, apa jadinya? Mungkin anak yang keluar bukan anak bayi, tapi anak baterai. Aduh, kacau. Yang nggak boleh maju cawapres diatur di MK, yang nggak bisa debat diatur di KPU. Pokoknya diatur lah, atur rebel semua ini. Ya tapi saya mengerti kenapa pasangan Prabowo Gibran ini nampaknya ketakutan sekali untuk menghadapi debat capres-cawapres, karena di debat capres-cawapres hanya pasangan Prabowo Gibran ini yang nampaknya memang akan keteteran gitu. Kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud nggak bisa kita ragukan gitu. Pengalaman beliau itu udah lengkap sempurna lah gitu ya. Pak Ganjar 2 periode menjadi gubernur, 2 periode menjadi anggota DPR. Pak Mahfud apalagi pernah jadi anggota DPR, menteri, ketua MK, udah pernah semua nih Pak Mahfud, udah lengkap gitu ya. Jadi mau ditanya apapun, mereka mengerti permasalahannya, mereka mengerti solusinya. Sehingga ketika mereka diberikan kekuasaan atau menjadi presiden dan wakil presiden nanti, mereka tahu akan ngapain gitu. Udah ada di dalam pikiran mereka. Disuruh dihadapi dengan berbagai persoalan, mereka udah ada jawabannya. Tapi kalau Prabowo Gibran ini kan nggak banyak pengalamannya. Prabowo juga baru jadi menteri kemarin kan gitu ya. Gibran juga baru jadi wali kota baru 2 tahun gitu. Jadi ya memang pengalamannya nggak banyak. Dan dua-duanya kebetulan gitu ya. Kebetulan sama-sama nggak bisa ngomong. Prabowo misalkan ditanya singkong, jawabannya aspal. Ditanya soal radikalisasi, jawabannya kita naikin kesejahteraan masyarakat, kita naikin gajinya, kita kasih makan lah. Radikalisasi kok jawabannya uang lagi. Ditanya singkong, jawabannya aspal. Ini saatnya anak muda tuh maksudnya terus kalau muda terus apa? Soalnya banyak banget gitu, terus kemudian tiba-tiba jargonnya ini adalah calon termuda, ini adalah apa muda, saatnya yang muda ya, and then what? Tapi terus kalau muda terus kenapa gitu, apa yang ditawarin gitu. Karena saya sebagai anak muda juga biasa-biasa aja itu tenang aja, itu bagian dari ageism juga tuh. Kalau terlalu mengglorifikasi anak muda tuh terlalu ageism juga gitu. Dan maksudnya gini, kalau mau ngomongin anak muda itu kan maksudnya gini, kalau mau ngomong muda itu sebenarnya yang diambil tuh bukan umurnya, tapi being progresif, kan gitu. Ini dunia ini kan dinamis. Nah, makin hari kan butuh solusi-solusi yang juga kemudian harus kitanya butuh update gitu. Nah, itu diharapkan anak-anak muda lebih progresif untuk nyari untuk menyelesaikan isu-isu itu, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kemudian idealism. Jadi itu yang dicari. Kalau yang punya itu nggak muda juga nggak apa-apa, karena yang dicari itu bukan usianya sebenarnya gitu, tapi gemoynya. Berarti aku bisa itu, aku memenuhi semua persyaratan. Aku anak presiden, aku muda, dan aku gemoy. Aku cuma mikir ini kok bisa gitu ya, ketum-ketum partai itu mencalonkan orang seperti ini gitu ya. Apa nggak ada di kader-kader mereka yang ya agak lebih berkualitas sedikit lah. Cara megang mic-nya aja itu udah kelihatan dungunya gitu ya. Masa ada orang megang mic kayak kaku aja begitu ya kan? Ya kan bisa dilepas dulu gitu mic-nya, ya kan, biar tangannya itu nggak kram gitu kan, supaya apa? Supaya otaknya pun nanti bisa jalan untuk menjawab pertanyaan gitu. Ya kan, kalau tangannya kram itu kan nanti takutnya otaknya pun ikut kram gitu.
Jadi jawabnya cuma oh gitu ya. Heran nih. Tapi yang lebih mengherankan lagi orang yang mendukungnya gitu. Saya peringatkan dengan keras pada kalian yang berani menghina calon pemimpin saya dan mengatakan bahwa calon pemimpin saya tidak berani berdebat, tidak mampu berdebat. Kalian akan berhadapan dengan saya. Ya, catat itu. Kalian menghina calon pemimpin saya, kalian akan berhadapan dengan saya. Catat itu baik-baik. Ya, akan saya cari kalian. Kita duduk bareng ya, ngopi ya, sambil makan belimbing sayur ya. Yang sabar ya, dan kita bersaudara ya. Jangan bertengkar ya. Oke, salam sehat merdeka. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa pada kesempatan ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir bisa menghibur pemirsa Orang Timur TV di mana saja kalian berada. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi ada hal-hal lucu, namun juga kita menyimak ada beberapa video yang cukup penting untuk kita renungkan bersama menjelang Pilpres 2024 ini. Harapan terbesar saya kepada pemirsa Orang Timur TV bahwa mari kita saling mengedukasi antara satu dan yang lain, memberikan pemahaman kepada sesama kita agar di pemilu 2024 ini kita bisa memilih orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini. Ingat, kita mencari pemimpin untuk memimpin bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Bukan kita mencari pemimpin untuk mengayomi sebuah desa ataupun sebuah wilayah kecamatan. Tidak. Jadi perlu kita pertimbangkan secara matang untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada pemirsa sekalian jika ada tutur kata atau buah bahasa saya dalam cuplikan-cuplikan video tadi yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.